Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 13, kelas perencanaan, pemantauan, dan penilaian program kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Kali ini, kami akan menjelaskan mengenai evaluasi penanganan program kesehatan COVID-19 di Indonesia. Dalam pelaksanaan suatu program, tentunya dapat diidentifikasi kesulitan-kesulitan dan permasalahan yang muncul terutama pada bidang kesehatan. Evaluasi didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan nilai atau jumlah keberhasilan dari pelaksanaan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi program dilakukan dengan tujuan menunjukkan sumbangan program terhadap pencapaian tujuan, serta mengambil keputusan tentang keberlanjutan sebuah program, apakah program perlu diteruskan, diperbaiki, atau dihentikan. Seperti yang kita tahu, saat ini dunia sedang menghadapi wabah COVID-19 atau coronavirus disease. Evaluasi program COVID-19 ini memperhatikan berbagai aspek, yaitu aspek kualitas, aspek responsivitas, aspek responsibilitas, dan aspek akuntabilitas. Aspek kualitas. Aspek kualitas meliputi yang pertama adalah informasi keakuratan dan transparansi data yang disebarluaskan tentang jumlah kasus. Informasi dan data yang aktual, akurat, dan transparan akan mendorong masyarakat untuk melakukan intended action atau aksi yang diharapkan untuk mengurangi risiko penyebaran virus dan akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk mengakhiri pandemi ini. Kualitas sumber daya manusia. Dalam penanganan COVID-19, tenaga medis dan relawan menjadi salah satu mitra gugus COVID-19. Pemerintah telah membuka lowongan setepat-tepatnya agar semua fasilitas kesehatan memiliki SDM yang merata dan sesuai dengan kompetensinya. Aspek responsivitas. Aspek responsivitas meliputi yang pertama adalah pengaduan masyarakat terdampak COVID-19 dan penyediaan bansos. Kebijakan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 merupakan salah satu upaya yang ditempuh oleh pemerintah guna melindungi keluarga miskin dari adanya dampak pandemi COVID-19 ini. Yang kedua adalah penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Pada dasarnya, gugus COVID-19 telah melakukan berbagai upaya dalam penyediaan fasilitas kesehatan. Contohnya, seperti pemerintah yang telah menyediakan 25 laboratorium dan menyebarkan 800.000 alat tes massal untuk pemeriksaan COVID-19 di berbagai daerah di Indonesia. Aspek responsibilitas. Aspek responsibilitas meliputi yang pertama adalah prosedur kerja gugus tanggap COVID-19. Dari awal hingga saat ini, gugus COVID-19 melaksanakan setiap prosedur sesuai dengan keputusan Presiden dan arahan Presiden secara langsung. Yang kedua adalah ketegasan sanksi. Dengan bertambahnya jumlah kasus COVID-19 di Indonesia, seharusnya pemerintah tetap memberlakukan sanksi yang tegas. Misalnya pada pemberlakuan PSBB, yang mana dapat cukup menekan angka penyebaran COVID-19. Aspek akuntabilitas. Yang pertama adalah pelaporan kegiatan dan kinerja. Dalam hal pelaporan kegiatan tentang perkembangan penanganan COVID-19, dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Presiden, yaitu Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang berada di bawah Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Yang kedua adalah akuntabilitas anggaran atau keuangan. Akuntabilitas anggaran berkaitan dengan alokasi anggaran dan peruntukannya. Di tingkat pusat, misalnya sesuai dengan PP nomor 21 tahun 2020, mengalokasikan anggaran sebesar Rp405,1 triliun untuk penanganan COVID-19 di tingkat nasional. Sementara di tingkat daerah, masing-masing daerah mengalokasikan anggaran yang berbeda-beda dan tergantung pada kemampuan daerah dan tingkat keterpaparan COVID-19 di daerah tersebut. Berikut referensi yang kami gunakan.
Sekian persembahan video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih.